Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Nadia Fikria dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, di video kali ini aku akan berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai apa yang telah aku lakukan, yaitu bercocok tanam menggunakan teknik hidroponik quick system. Nah, pada kegiatan aku kali ini, aku bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap kualitas tanaman hidroponik. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai pengaruh intensitas matahari terhadap kualitas tanaman hidroponik, aku mau kasih tahu ke kalian dulu nih, apa sih pengertian dari hidroponik dan quick system itu sendiri. Jadi, hidroponik merupakan suatu budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah yang menekankan kepada kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Sedangkan sistem Wicks merupakan salah satu teknik hidroponik yang paling mudah karena hanya memanfaatkan sumbu untuk menjadi perantara antara air nutrisi dengan si media tanam pada hidroponik. Nah, kalian sudah tahu kan pengertian dari hidroponik dan Wicks system itu apa? Nah, langsung aja ya. Sekarang aku mau kasih tahu ke kalian apa aja sih alat dan bahan yang harus digunakan dalam bercocok tanam menggunakan teknik hidroponik Wicks system. Yuk, langsung aja. Alat dan bahan yang digunakan dalam hidroponik Wicks system. Alat yang digunakan yaitu nampan plastik, pisau, lidi, baskom plastik, metode, kain flanel, gelas ukur, pipet tetes, infraboard, dan keranjang plastik. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu ada bibit tanaman. Pada kali ini aku menggunakan 3 bibit tanaman, yaitu ada tanaman kangkung, selada, dan pakcoy. Kemudian bahan lainnya ada rokul, air, dan nutrisi ademik. Nah, kan tadi sudah dijelaskan mengenai alat dan bahan serta langkah kerja yang harus dilakukan ketika kita ingin bercocok tanam menggunakan teknik hidroponik quick system. Selanjutnya, aku akan memaparkan mengenai hasil penelitian dan pengamatan tentang pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap kualitas tanaman hidroponik. Pertama, yaitu mengenai jumlah daun. Nah, bisa dilihat pada grafik berikut ini, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah daun pada tanaman hidroponik yang mendapatkan intensitas cahaya matahari tinggi dengan tanaman hidroponik yang mendapat intensitas cahaya matahari yang rendah. Hal tersebut dikarenakan sinar matahari merupakan faktor utama dalam proses fotosintesis, yang mana dapat mempengaruhi pertumbuhan suatu tanaman, sehingga terjadi perbedaan jumlah daun, yaitu pada tanaman yang mendapat intensitas cahaya matahari yang lebih tinggi memiliki jumlah daun yang lebih banyak, sedangkan pada tanaman yang mendapat intensitas cahaya matahari yang rendah memiliki jumlah daun yang lebih sedikit. Yang kedua yaitu luas daun. Bisa dilihat pada grafik berikut ini, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara luas daun untuk tanaman yang mendapat intensitas cahaya matahari yang tinggi dengan tanaman yang mendapat intensitas cahaya matahari yang rendah. Hal tersebut dikarenakan terjadi gejala etiolasi, di mana daun berukuran kecil dan tipis dengan berwarna pucat atau tidak hijau. Hal tersebut dikarenakan tanaman kurang mendapat cahaya matahari atau berada di tempat yang gelap. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai tinggi tanaman atau panjang tangkai. Bisa dilihat pada grafik di samping ini, terlihat bahwa pada hari kelima sampai ke-10 hari tanam, tanaman yang mendapat intensitas cahaya matahari lebih rendah memiliki panjang tangkai yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman yang mendapat intensitas cahaya matahari yang lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan terdapat gejala etiolasi yang menjadikan tanaman tumbuh lebih cepat tetapi lemah.
Sedangkan tanaman yang mendapatkan intensitas cahaya matahari yang lebih tinggi, pertumbuhannya akan terhambat karena cahaya matahari merupakan inhibitor atau penghambat pada pertumbuhan tanaman. Tetapi, tanaman yang mendapat intensitas cahaya matahari lebih tinggi akan tumbuh dengan kokoh. Yang keempat yaitu panjang akar. Bisa dilihat pada diagram di samping ini, terlihat bahwa tanaman yang mendapatkan intensitas cahaya matahari yang lebih tinggi akan mempunyai panjang akar yang lebih panjang daripada tanaman yang mendapat intensitas cahaya matahari yang lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan ketika tanaman mendapatkan intensitas cahaya matahari yang lebih tinggi, maka akan memiliki daun yang lebih lebar atau lebih luas. Hal tersebut dapat membantu proses fotosintesis dan juga berpengaruh terhadap panjang akar atau arah tumbuh akar. Yang kelima atau yang terakhir yaitu mengenai berat basah atau berat segar. Berat basah atau berat segar diukur ketika tanaman sudah mencapai pada tahap panen. Nah, ketika sudah mencapai tahap panen, tanaman diukur dengan menggunakan kaca atau timbangan. Bisa dilihat pada diagram di samping, terlihat bahwa tanaman yang memiliki atau mendapatkan intensitas cahaya matahari yang lebih tinggi memiliki berat basah atau berat segar yang lebih tinggi daripada tanaman yang mendapat intensitas cahaya matahari yang lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan tanaman yang mendapat intensitas cahaya matahari yang lebih rendah terganggu atau terhambat ketika translokasi atau transfer karbohidrat dan protein kepada seluruh organ tumbuhan. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya atau terganggunya bahkan berkurangnya biomasa suatu tanaman yang menyebabkan tanaman yang mendapat intensitas cahaya matahari lebih rendah memiliki berat basah atau berat segar lebih rendah juga daripada tanaman yang mendapatkan intensitas cahaya matahari yang lebih tinggi. Setelah tadi mendengar penjelasan mengenai apa yang telah aku amati tentang pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap kualitas tanaman hidroponik, jadi kesimpulannya adalah tanaman hidroponik yang mendapatkan intensitas cahaya matahari yang lebih tinggi memiliki kualitas yang lebih bagus daripada tanaman yang mendapatkan intensitas cahaya matahari yang lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan intensitas cahaya matahari atau cahaya matahari merupakan faktor yang sangat penting dalam proses fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Tanaman yang mendapatkan intensitas cahaya matahari yang lebih rendah bisa tumbuh tetapi dengan penyesuaian yang ada, seperti dia akan tumbuh lebih panjang atau daunnya lebih kecil dan warnanya kurang hijau atau lebih layu daripada tanaman yang mendapatkan intensitas cahaya matahari yang lebih tinggi. Ya teman-teman, di masa pandemi seperti sekarang ini, kita dapat mengisi waktu luang kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan juga yang pastinya belum pernah kita lakukan. Karena selain kita akan mendapatkan pengetahuan, pengalaman, kita juga bisa mendapatkan penghasilan. Nah, hal tersebut bisa kita lakukan dengan salah satunya yaitu menanam hidroponik. Karena menanam hidroponik itu tidak memerlukan lahan yang luas. Kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah kita, selain dapat menghijaukan dan mengasrikan rumah kita, itu juga dapat mengonsumsinya karena selain dapat menanam tanaman-tanaman hias, hidroponik juga dapat menanam seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi, yuk mari kita coba untuk bertanam hidroponik. Begitu dulu video dari aku, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.